Shalom, selamat malam Bapak dan Ibu. Selamat malam juga Bapak dan Ibu, saudara yang ada di rumah, dimanapun kau berada. Kita bersyukur kalau pada hari ini kita boleh kembali ada untuk datang mencari wajah Tuhan. Mari kita siapkan hati kita terlebih dahulu, kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur kepadamu. Satu kesempatan yang indah ketika kami boleh datang untuk duduk dekat kepada Tuhan. Terima kasih untuk hadirat-Mu. Terima kasih untuk kasih-Mu Tuhan. Untuk penyertaan-Mu yang sempurna di dalam kehidupan kami. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Pada hari ini kami boleh ada sebagaimana adanya kami. Semua karena anugerah-Mu Tuhan. Sebab itu kami berdoa pada saat ini. Tuhan, Kau Allah yang mengampuni dosa dan pelanggaran kami. Melayakkan setiap kami untuk menghampiri tatamu yang kudus. Terima kasih Bapa. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita datang mendekat kepada Tuhan. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus.
kesudahan dalam kehidupan kami. Kami boleh ada sebagaimana adanya kami Tuhan pada hari ini, semata-mata karena anugerah-Mu. Sebab itu kami bersyukur kepadamu, karena cinta-Mu yang besar dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami rindu memuliakan Engkau lebih lagi. Kami rindu bersorak-sorai bagi Engkau Tuhan, lebih lagi. Saudara yang siap memuji Tuhan lebih lagi, bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Kita beri sorak-sorai bagi Yesus Tuhan kita. Bukankah Dia Allah yang baik? Bapak dan Ibu, cintanya besar bagimu dan bagi saya. Amin. Mari kita bermuliakan nama Tuhan lebih lagi. dapat merasakan cintanya Tuhan yang luar biasa. Amin. Dia mengasihi saya dan dia mengasihi saudara. Dimanapun kau berada, apapun kondisimu saat ini, cintanya tidak berubah dalam kehidupan saya dan saudara. Silakan duduk saudara. Kami sungguh perlu Engkau Tuhan. Kami tidak dapat hidup di luar kasih-Nya. Biarlah Kau isi hati kami Tuhan. Kau penuhi hati kami dengan kasih yang daripada Engkau.
kosong Tuhan. Penuhi Tuhan. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Kami sungguh perlu Engkau pada malam hari ini. Engkau Yesus, Mari saudara, haus katakan kepada Tuhan, menantikanmu. kami percaya Tuhan. Ku percaya Kau penuh Yes. pengharapan.
nama Yesus. Apakah kami ini di hadapan Engkau, Tuhan? Kami tidak bisa membayangkan hidup kami bila kami tidak ada Roh Kudus, bila Engkau tidak menyelamatkan hidup kami, bila Engkau tidak mengirimkan anak-Mu Yesus di dalam dunia untuk menebus dosa salah kami. Kami sesungguhnya tidak ada apa-apanya di hadapan Engkau. Tapi Engkau membuat kami mulia. Engkau membuat kami berharga, Tuhan. Dan biarlah kami mau menyadari hal itu, Tuhan. Karena sesungguhnya dalam hidup kami hanya Engkau satu-satunya yang bisa kami andalkan, Tuhan. Tiada yang lain, Tuhan. Sungguh kami menyadari betapa lemahnya kami. Sungguh kami menyadari betapa ringkihnya hidup kami.
tetapi karena Engkau yang begitu kasih-Mu besar atas hidup kami. Engkau yang menguatkan kami, Engkau yang mengangkat kami, dan Engkau yang memberi kami kemenangan itu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Dialah hidup kami. Di perjalanan kehidupan kami benar-benar boleh memuliakan akan Engkau. Sebagai tanda balas kasih kami di hadapan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah-Mu Yesus. Sehingga apapun yang kami lakukan, kami kerjakan semata-mata hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat malam. Ini cukup dadakan. Memang sebetulnya jadwal saya minggu yang lalu, tapi saya kena sakit. Saya 3 minggu lockdown, isolasi di rumah. Bukan COVID saudara ya. Pertama saya mikirkan, wah COVID ini, gitu. Karena panas saya sampai 39. Ya, terus tapi saya diem, saya enggak cerita sama istri saya tak rasakan sendiri. Terus kemudian saya tanya, saya doa, saya ngomong, Tuhan, kalau COVID ya udah, mau apa lagi? Udah, kalau gitu ndang cepet aja gitu. Berarti rumahku jadi di surga, santai gitu. Karena apa? Orang yang percaya katakan apa? Hidup apa? Mati adalah keuntungan, ya kan? Ya, saya cuma ngomong, puji Tuhan lah, saya sudah kenal Yesus, saya sudah diselamatkan. Ya, janji firman Tuhan itu ya dan amin akan saya terima. Gitu aja, santai saudara. Jadi apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kalau kita sudah mengerti bahwa kita ditebus oleh darah Yesus, kematian Dia tidak akan pernah sia-sia di kayu salib, yaitu untuk menyelamatkan kita. Saya tetap pakai masker ya, karena supaya kelihatan tidak terlalu jelek. Saya kena cacar air saudara. Lucu ya, sudah tua kena cacar air, diguyu sama teman-teman saya. Gitu. Mestinya cacar air itu kan masa kecil, masa remaja gitu ya. Tapi ini wis tua kena cacar air, ngisi-ngisi nih saudara. Tapi puji Tuhan, 2 minggu virus itu memang umurnya 2 minggu dan sudah berlalu. Saya sudah masuk minggu yang ketiga. Nah, sekarang pemulihan aja di kulit saya itu kan belang-belang itu ya sudah mulai pemulihan ya. Dan enggak usah mikirin itu. Kita tema bulan ini berbicara tentang iman, harapan, pengharapan dan kasih. Sebetulnya bicara tentang hal ini mungkin orang sudah ngomong alah biasa lah itu ya. Ya memang biasa saudara, ya iman, pengharapan, kasih, dan kita selalu berdengung-dengungkan hal itu. Kalau berbicara tentang iman sebetulnya sangat sulit. Karena iman, pengharapan, dan kasih ini bukan teori gitu loh. Secara teori misalnya Alkitab ini kita ngomong teori, Alkitab saya sampai jebol kabeh. Teori. Tapi bagaimana firman Tuhan ini bisa dikatakan ada firman yang hidup? Itu apabila firman yang diberikan oleh Tuhan ini, itu kita hidupi dan menjadi rema dalam hidup kita. Maka firman ini dikatakan firman yang hidup. Demikian juga perjalanan ngomong iman, pengharapan, dan kasih, itu cuma sekedar teori kalau tidak pernah dipraktekkan. Jadi
berhubung ini menyangkut masing-masing pribadi, di mana perjalanan iman, perjalanan hidup seseorang itu tergantung pada diri mereka sendiri masing-masing. Jadi kita tidak bisa menyamaratakan iman saya dengan imannya Pak Hendri, apalagi dengan imannya Bu Gembala, atau siapapun yang ada di tempat ini, atau siapapun yang mendengar acara ini. Tidaklah sama. Kenapa? Karena masing-masing orang punya perjalanan hidupnya, di mana perjalanan hidup ini sangat berkaitan dengan iman, pengharapan, dan kasih. Sampai sini paham ya? Yuk kita buka di Efesus 2 ayat 8. Efesus 2 ayat 8 dikatakan begini. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Saya bicara mengenai iman dulu ya. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Makanya tadi saya katakan bahwa bicara tentang iman ini bukan teori tapi praktek. Di mana iman ini adalah suatu hal yang benar-benar supranatural, saya katakan. Kenapa? Karena datangnya diberikan oleh Allah sendiri kepada kita. Berarti kan urusannya hubungannya kita dengan Allah, betul kan? Tidak bisa disamaratakan. Dan itu diberikan setelah apa? Kita diselamatkan. Kita diselamatkan dan sudah jelas ini bukan hasil usaha kita. Pada saat kita diselamatkan kapan? Ya pada waktu kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita. Kita sudah beralih dari hukum dosa kepada hukum kasih karunia. Disitulah keselamatan itu dijanjikan pada kita. Yang berlakunya kekekalan. Tidak selamat pada saat itu tok. Tapi janji keselamatan ini berlaku seterusnya sampai pada kekekalan. Ya. Itu yang pertama, bahwa iman ini diberikan oleh Allah bukan hasil usaha kita. Usaha kita tiba-tiba, wis aku tak minta cari iman. Gak ada, saudara. Tapi benar-benar adalah pemberian Allah, yang pertama. Yang kedua, iman itu bekerja oleh adanya kasih. Galatia 5 ayat 6b. 6b itu di bawah ya. Ini memang judulnya adalah kemerdekaan Kristus ya. Di bahasa Inggrisnya, terus kemudian ada satu perikop di bawah di bawahnya ayat 6 ini adalah love fulfills the law. Maksudnya apa? Kasih ini melingkupi atau memenuhi semua hukum. Di ayat Galatia 5 ayat 6b dikatakan gini. Hanya iman yang bekerja oleh kasih. Jadi iman ini bisa bekerja oleh karena adanya kasih. Kok bisa gitu? Kasih itu ada di mana? Di hati. Berarti kalau hati kita sudah dikuasai oleh Kristus, tadi kan kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, berarti kan Yesus ada di dalam hati kita, betul ya? Berarti sesungguhnya kasih itu atau Kristus itu harusnya menguasai hidup kita.
Sehingga hati kita ini yang penuh dengan kasih ini, yaitu hati yang apa? Hati yang lembut, hati yang mau diajar, hati yang apa ya? Humble. Humble itu lebih daripada taat ya. Jadi betul-betul, oh iya ya, hati orang yang gampang dibentuk gitu loh. Maka dengan hati yang begini, iman ini bisa kita terima. Bisa bergerak. Enggak bingung kan? Nah, kenapa saya ngomong gitu? Karena apa? Walaupun seorang sudah diselamatkan, tapi kalau hatinya keras, ya, hati yang keras, hati yang tidak bisa mau dibentuk, tidak punya kerendahan hati, itu yang menjadi penghalang untuk iman ini bisa bekerja. Kenapa? Yaitu hati ini keras ya. Firman Tuhan mengatakan kamu harus begini, kamu harus mengasihi, kamu harus mengalah, kamu harus begini bla 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 bla. Tapi hati ini saya keras ngomong gini, aku ya wis selamat, tapi aku gak iso dinginekno. Karena hati yang keras ini akan menimbulkan keraguan-raguan sehingga iman ini tidak bisa bereaksi. Kita buktikan ya. Ibrani 10 ayat 38. Saya banyak memberikan ayat. Ibrani 10 ayat 38 dikatakan apa? Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Berarti orang yang benar. Apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Maksudnya gimana? Berarti iman ini bisa hilang atau tidak bereaksi pada saat kasih kita juga mulai hilang. Kasih mula-mula kita juga mulai hilang. Kondisi orang tersebut tadi dikatakan, tetapi orangku yang benar, berarti bisa undur kalau kondisi orang ini tidak benar. Orang ini salah, orang ini mungkin mengatakan Pak ekstrimnya orang ini berdosa gitu. Maka di dalam hati ini akan timbul keraguan-raguan, betul enggak? Kalau orang sudah mulai undur dari Tuhan, ya, maka hatinya itu sudah akan timbul namanya keraguan-raguan. Dan pasti akan meragukan keberadaan Allah. Yang kemudian akhirnya apa? Karena dia mulai ragu-ragu, dia tidak punya iman, imannya tidak bisa bereaksi, yang dominan adalah perasaan. Padahal kita tahu iman dan perasaan itu beda, sangat berbeda. Bedanya di mana? Saya coba bahas. Iman itu satu, tidak berubah, harusnya tidak boleh berubah. Karena apa? Iman ini berdasarkan pada firman Tuhan. Dan firman Tuhan tidak pernah berubah. Karena firman Tuhan itu adalah Tuhan sendiri yang tidak akan pernah berubah. Tetapi perasaan sangat labil, bisa berubah-ubah. Tergantung dari apa? Karena berdasarkan pada situasi kondisi orangnya. Waduh, aku sekarang lagi bad mood. Misalnya saya mungkin lagi merengut gitu. Apa kamu? Bad mood tahu. Perasaan.
Jadi perasaan ini yang lebih dominan untuk main. Karena apa? Karena kita mulai meragukan keberadaan Allah. Saya pada waktu menyiapkan ini memang mendadak ya. Dari kemarin tadi malam baru diberitahu. Saya sampai merenung ya. Iya ya. Ternyata aku ini kadang-kadang, ya enggak ngomong kadang ya sering juga. Apalagi kondisi ekonomi, kondisi usaha, kondisi keadaan saat ini betul-betul kacau. Itu membuat saya galau. Bayangkan saudara, 3 tender yang saya masukkan dalam satu pekerjaan semua gagal kabeh. Aku sampai ngomong, Tuhan ya opo yo. Pekerjaan yang saya impikan atau mungkin saya dambakan ini harus bisa ini. Sudah kelihatan di mata, oh aku sudah melakukan tahap A, B, C, D, semua sudah dijalankan dengan baik. Pada waktu dengi, tahu dengi, pada waktu des gitu, gak jadi, gagal. Di situ saya mulai ngomong, Tuhan, kok gini ya? Mulai ada kegalauan, ada mulai keraguan. Nah disinilah, kalau kita teruskan hal itu, Tuhan ngomong, orangku harus hidup dengan iman. Di situ mulai saya ngomong, Tuhan ya aku minta ampun. Mulai saya isi pikiran saya, hati saya dengan firman lagi. Di mana firman itu adalah ya dan amin yang tidak pernah berubah. Itu akan menguatkan dan membuat iman kita bangkit kembali. Tapi iman ini bukan kayak pompa loh ya. Waduh kendor, dipompa gede lagi. Terus ada apa surut lagi kayak balon gitu, bukan. Iman tuh harus stabil. Nah bagaimana menjaga kestabilan ini, makanya tadi saya katakan tergantung diri kita masing-masing. Tapi paling tidak pada saat iman kita mulai goyah, perasaan kita lebih dominan, di situ kita harus mulai sadar, Tuhan, aku tidak hidup dengan perasaan, tapi dengan iman. Itu bicara tentang iman. Banyak saudara kalau mau bahas tentang iman itu enggak cukup ya. Saya cuma ambil poin-poinnya aja. Kenapa? Karena sangat besar kaitannya dengan kehidupan, kedisiplinan kerohanian kita. Semakin kita dekat sama Tuhan, iman kita pasti semakin kuat. Karena kita begitu dekat dengan sumbernya. Tapi kalau kita semakin menjauh dari sumber itu, kita mulai mengandalkan diri kita, mulai mengandalkan pikiran kita, mulai mengandalkan koneksi kita, mengandalkan manusia. Seperti tadi di lagu dikatakan, biarlah hanya satu-satunya Tuhan yang menjadi andalan kita. Kalau kita sudah punya pemikiran kayak gitu, maka perasaan-perasaan yang membuat galau, ini kita buang, kita ganti dengan iman yang benar dan percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Poin yang kedua tentang pengharapan. Pengharapan kata dasarnya adalah harap. Yang artinya apa? Berkeinginan supaya terjadi sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Itu harapan. Ya. Lalu iman atau biasa orang ngomong percaya itu
dengan pengharapan itu beda enggak? Beda sekali. Bedanya di mana? Yang pertama, bedanya di posisi atau letaknya. Roma 10 ayat 10. Roma 10 ayat 10 dikatakan, karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Berarti iman itu letaknya ada di hati. Karena dengan hati orang percaya, orang punya iman, itu letaknya di hati. Sedangkan di 1 Tesalonika 5 ayat 8, pengharapan itu letaknya ada di kepala. Tetapi kita yang adalah orang-orang asing, baiklah kita sadar, berbaju sirahkan iman, baju sirah, iman dan kasih, berarti ngomong baju kan pasti di sini kan. Dan berketopongkan kepala. Ketopong kan tidak mungkin ada di sini, tapi di sini. Gitu. Berketopongkan pengharapan keselamatan. Berarti pengharapan itu sebetulnya ada di kepala. Letaknya sudah beda. Pengharapan itu ada di kepala, di pikiran. Iman, percaya itu ada di hati. Waktu. Tadi satu posisi, kedua waktu. Iman atau kepercayaan ada di waktu yang sekarang, now. Tetapi pengharapan itu di waktu yang akan datang. Masih nanti di depan. Buktinya apa? Kalau iman itu ada di sekarang, di Markus 11 ayat 24 apa? Pada waktu Yesus mengajarkan kita berdoa, berkatakan apa? Percayalah apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Maka hal itu akan diberikan kepadamu. Berarti waktu, berbicara tentang waktu, pada saat kita punya iman percaya, pada saat itulah terjadinya. Tidak menunda lagi. Dari dua hal tersebut kita dapat simpulkan sesuai dengan Ibrani 11 ayat 1 bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan akan menjadi bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Pengharapan harus berdiri di atas dasar iman. Maka segala keinginan loh ya, bukan kebutuhan. Kadang-kadang kita ngomong ya, ada orang ngomong, kamu sih berdoa untuk keinginanmu, berdoa itu untuk kebutuhanmu. Salah enggak? Enggak saudara ternyata. Karena kebutuhan kita itu apa sih? Sandang, pangan, papan yang utama, ya kan? Di Matius 6 ayat 33 ya, sebelumnya dikatakan Tuhan sudah mengerti kok kebutuhan kita akan makan, minum, pakai. Semua Tuhan mengerti. Tapi kalau keinginan boleh enggak? Cek Filipi 4 ayat 6. Filipi 4 ayat 6 dikatakan apa? Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal apa? Keinginan ternyata. Keinginan kita kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Berarti kalau kita punya keinginan, tapi otomatis keinginan ini harus sesuai dengan kehendak Allah yang didasari dengan iman. Terjadi enggak? Terjadi. Saya sampai, ngeri ternyata ya. Ternyata betul-betul iman ini adalah dasar. Nah, tetapi bila pengharapan tidak berdiri atas dasar iman, tapi berdasarkan pemikiran dan keinginan manusia, maka harapan itu tinggallah harapan. Orang bisa motivator katakan, kamu harus berkata bisa, maka kamu bisa. Yang dipicu itu apa? Otak bawah sadar kita.
bukan iman kita. Makanya motivator-motivator itu kalau orang tersebut mempraktekkan hal itu dan tidak terjadi, yang terjadi adalah kekecewaan, marah. Tapi kalau keinginan kita berdasarkan dengan iman kita, kalaupun terjadi namanya, saya katakan misalnya kayak tadi, saya katakan tender saya sudah gagal semua, saya cuma ngomong Tuhan, apa maksud Tuhan di balik semua ini? Pasti Tuhan menyediakan yang terbaik. Saya kasih contoh salah satu dah, ya. Beberapa waktu lalu kita kan tahu ada bansos, bantuan sosial. Saya dapat order saudara, 1 juta karton minyak bimoli. 1 juta karton, berarti 6 juta pots yang 2 literan. Saya udah muter ke teman-teman link-link saya di Jakarta semua, oke, siap. Tapi gak pernah jadi saudara. Terus kemudian saya tahu bahwa Menteri Sosialnya kepegang ya. Saya sampai bersyukur. Ndak niyo nek misale iku jadi, saya dapat untung. Menteri Sosial kepegang, KPK tanya uang dari mana, beli di mana, suppliernya siapa, oh ini siapa uangnya mengalir, kena aku. Langsung ono salah satu jemaat GAB Mahanaim tersangka. Di situ loh saudara, kalau kita punya iman, kita tahu bahwa waktu Tuhan pasti yang terbaik. Ini di 5 menit saya, sebentar. Terus kemudian poin yang ketiga, terakhir tentang kasih. 1 Korintus 13 ayat 13. Di situ katakan iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang terbesar adalah kasih. Kenapa kok kasih ini bisa dikatakan yang terbesar? Kita lihat ya, 1 Korintus 13 ayat 8. Karena sifat kasih, 1 Korintus 13 ayat 8, mau dibuka itu apa saya buka? Kasih tidak berkesudahan. Ternyata sifat kasih itu kekal. Makanya dia terbesar. Iman bisa runtuh, tadi saya katakan. Iman bisa goyang, pengharapan bisa habis. 1 Korintus 13 ayat 8 jelas dikatakan kasih tidak berkesudahan. Nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Tapi kasih ini sifatnya kekal. Makanya kasih ini merupakan sesuatu yang terbesar. Galatia 5 ayat 6b tadi, iman bekerja oleh kasih. Tanpa kasih semua tidak akan bisa bergerak. Karena kasih Allah itu juga Allah memberikan iman dan pengharapan kepada kita. Amin. Konklusi. Karena begitu besar kasih Allah kepada kita, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Yesus diberikan oleh Allah sehingga kita boleh beroleh keselamatan. Dan dengan keselamatan ini kita diberikan iman. Yang mana iman ini harus terus-menerus dilatih sepanjang hidup kita. Makanya tadi saya katakan iman ini berbicara person by person, tidak bisa secara global. Iman kita tergantung daripada bagaimana kita melewati peristiwa-peristiwa dalam kehidupan kita. Dengan dasar iman inilah kita ini tetap tekun berlatih. Supaya apa? Hasil daripada iman ini menghasilkan iman yang kuat, tahan uji, dan atas dasar iman ini juga pengharapan-pengharapan ini kita taruh di atasnya. Dan firman Tuhan yang terakhir saya tutup di Roma 5 ayat 5. Pengharapan itu tidak akan mengecewakan. Amin.
Karena apa? Kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita. Karena kasihnya Allah itu, Dia mencurahkan sepenuhnya dalam hidup kita. Sehingga harapan kita akan kemuliaan, akan hidup yang kekal, tidak akan pernah mengecewakan. Amin. Ayo tim musik. Pas ya. Haleluya. Saudara, saya dengan firman ini saya sendiri ditegur. Melewati peristiwa-peristiwa kehidupan yang saat ini saya alami. Tuhan banyak berbicara. Bahwa satu, saya harus hidup benar di hadapan Dia. Jangan ada salah sehingga kita meragukan akan kasih daripada Tuhan. Kita meragukan iman yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Dan biarlah kita bisa berkata, hanya Dia satu-satunya yang aku andalkan. Amin. Puji Tuhan. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan Bapa, kami bersyukur untuk malam hari ini. Kalau firman-Mu sudah berbicara buat setiap kami Tuhan. Supaya biarlah hari-hari ini Tuhan, di dalam perjalanan kehidupan kami, ketika kami mengiring Engkau, kami boleh semakin hari, kami boleh semakin bertumbuh di dalam iman, di dalam kasih, juga di dalam pengharapan kami. Sehingga ketika Tuhan datang, Engkau mendapati setiap kami adalah orang-orang yang tetap mempertahankan iman percaya kami.
Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang sudah menegur kami, mengingatkan kami kembali, supaya iman kami hari-hari ini tidak menjadi goyah, dan kami tidak pernah meragukan kembali bahwa begitu besar kasih-Mu, pengorbanan-Mu buat setiap kami. Berkati kembali hamba-Mu, Bapak Yusak Tuhan, di dalam setiap pekerjaan, dalam setiap pelayanan, bahkan beliau adalah seorang pengajar. Tambahkan hikmat, tambahkan karunia pengetahuan yang daripada-Mu, supaya kami yang mendengar, semua jemaat yang boleh mendengar, Tuhan, mereka boleh dibangun, mereka boleh diajar dan dididik dalam seluruh kebenaran firman-Mu. Tiba saatnya Tuhan, kami akan meninggalkan tempat ini, dan kami yang menyaksikan ibadah lewat live streaming, kami akan menerima berkat yang daripada-Mu. Allah Roh Kudus, Engkau yang menyempurnakan ibadah kami malam hari ini. Kami kembalikan segala hormat kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus. Sebab Engkau adalah Allah satu-satunya yang layak untuk kami tinggikan, kami agungkan. Engkau adalah Raja kekal untuk selama-lamanya. Dan tiba saatnya kami akan menerima berkat yang daripada-Mu. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Pulanglah dan terimalah berkat ini dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam satu nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang sudah menerima berkat Tuhan, mari kita katakan